Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, NRP 11 2024 006. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah dasar telekomunikasi dengan judul Sistem Komunikasi Wire, Kabel, dan Media Transmisinya. Baik, kita mulai saja dari slide pertama. Yang pertama ada pendahuluan. Telekomunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima melalui satu media transmisi. Salah satu bentuk telekomunikasi yang banyak digunakan adalah sistem telekomunikasi wire atau komunikasi kabel, yaitu sistem komunikasi yang memanfaatkan mode pengantar fisik untuk menyalurkan sinyal informasi. Komunikasi wire memiliki peran penting dalam sistem telekomunikasi karena memberikan kualitas transisi yang stabil, andal, dan memiliki tingkat gangguan yang relatif rendah dibandingkan komunikasi nirkabel. Lalu selanjutnya ada mengenai pengertian sistem komunikasi wire kabel. Sistem komunikasi wire atau kabel, komunikasi kabel adalah sistem komunikasi yang menggunakan media penghantar berupa kabel untuk mengirimkan sinyal, informasi, dan pemancar ke penerima. Kabel berfungsi sebagai jalur transmisi sinyal listrik atau sinyal optik, sehingga informasi dapat disalurkan secara langsung dan terkontrol. Dengan menggunakan media fisik, sistem komunikasi wire umumnya memiliki kualitas sinyal yang lebih stabil dan minim gangguan dibandingkan sistem komunikasi nirkabel. Lalu di sini ada media transmisi pada sistem komunikasi wire. Media transmisi merupakan komponen utama dalam sistem komunikasi wire yang berfungsi sebagai pengantar sinyal informasi dari pemancar ke penerima. Media ini berupa kabel fisik yang menyalurkan sinyal dalam bentuk sinyal listrik atau sinyal cahaya. Jenis media transmisi yang digunakan dalam komunikasi wire memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti kapasitas transmisi, jarak jangkauan, dan tingkat gangguan. Oleh karena itu, pemilihan media transmisi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keandalan sistem komunikasi. Sekarang masuk mengenai salah satu media transmisi yang paling umum digunakan, yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan salah satu media transmisi yang paling umum digunakan dalam sistem komunikasi wire, terutama pada jaringan komputer dan jaringan telepon. Kabel ini terdiri dari pasangan kawat lembaga yang dipilih dengan tujuan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi. Berdasarkan jenis dan pelindungnya, kabel twisted pair dibedakan menjadi Unshield Twisted Pair atau UTP dan Shield Twisted Pair atau STP. Kabel Twisted Pair memiliki biaya yang relatif murah dan mudah dalam instalasi, namun memiliki keterbatasan dalam jarak transmisi dan kapasitas daya. Media transmisi yang digunakan kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan media transmisi yang terdiri dari konduktor inti, lapisan isolator, lapisan pelindung atau sheet, dan selubung luar. Struktur tersebut memungkinkan kabel koaksial memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan gangguan elektromagnetik dibandingkan kabel twisted pair. Kabel ini mampu mentransmisikan sinyal dengan kualitas yang cukup stabil dan jangkauan yang lebih baik. Kabel koleksi banyak digunakan pada sistem televisi kabel dengan broadband dan beberapa sistem komunikasi data. Selanjutnya pada media transmisi yang ketiga adalah kabel serut optik. Kabel serut optik merupakan media transmisi pada sistem komunikasi wire yang menggunakan cahaya sebagai pembawa sinyal informasi. Kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang mampu menetralisirkan data dengan kecepatan sangat tinggi dan redaman yang sangat kecil. Dibandingkan dengan kabel tembaga, serat optik memiliki keunggulan dalam hal kapasitas transmisi, jangkauan yang lebih baik, serta kedalaman terhadap gangguan elektromagnetik. Oleh karena itu, kabel serat optik banyak digunakan pada jaringan komunikasi modern seperti jaringan internet berkecepatan tinggi. Diagram perbandingan media transmisi pada komunikasi wire, perbandingan UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Pertama, UTP, Unshield Twist Pair, panjang maksimum segmen 100 meter, kecepatan maksimum 1 Gbps, 1 Gbps, biaya relatif murah, kelebihan mudah dipasang, umum digunakan dan populer. Kekurangan rentan terhadap interferensi, jarak terbatas. Lalu yang kedua ada STP, Shield Twisted Pair, panjang maksimum 100 meter, kecepatan maksimum 100 Mbps, biaya relatif sedang, kelebihan emisi rendah, lebih tahan terhadap interferensi. Kekurangan sulit dipasang, jarak terbatas. Lalu yang ketiga ada kabel koaksial. Panjang maksimum sama dengan 500 meter,
kabel tebal, untuk yang kabel tipis 185 meter. Kecepatan maksimum ada di 100 Mbps, biaya relatif sedang. Kelebihan lebih tahan terhadap interferensi dibanding media twisted pair. Kekurangan sulit dipasang, kabel tebal, kabel tunggal membatasi keseluruhan. Baik, selanjutnya ada gangguan dan karakteristik pada sistem komunikasi wire. Dalam sistem komunikasi wire, gangguan merupakan faktor yang dapat menurunkan kualitas transmisi sinyal. Gangguan dapat berasal dari interferensi elektromagnetik, derau atau noise, serta redaman sinyal pada media kabel. Kabel twisted pair relatif lebih rentan terhadap gangguan elektromagnetik, sedangkan kabel koaksial memiliki perlindungan yang lebih baik. Pada kabel serat optik, gangguan elektromagnetik hampir tidak berpengaruh. Namun, redaman dan kerusakan fisik kabel dapat mempengaruhi kualitas transmisi. Oleh karena itu, pemilihan media kabel dan instalasi yang tepat sangat penting untuk meminimalkan gangguan pada sistem komunikasi wire. Lalu, di sebelah kanan terdapat gambar grafik, yaitu yang pertama grafik sinyal normal, yang kedua ada kayak noise, lalu yang ketiga sinyal plus noise, jadilah grafik seperti itu. Baik, di sini saya memberikan persamaan redaman sinyal, yaitu A buka kurung desibel sama dengan 10 log 10 buka kurung Pin per Pout. Keterangan A sama dengan redaman sinyal atau desibel. Pin daya sinyal masuk, Pout sama dengan daya sinyal keluar. Penjelasan singkat, redaman sinyal menunjukkan besarnya penurunan daya sinyal selama proses transmisi pada media kabel. Semakin jauh jarak transmisi, maka nilai redaman akan semakin membesar. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan redaman sinyal pada media kabel. Diketahui panjang kabel sepanjang 500 meter. Redaman sinyal 6 desibel per 100 meter. Daya sinyal masuk atau Pin 20 mW. Yang ditanyakan adalah total redaman kabel. Daya sinyal keluar atau Pout. Ini terdapat gambar ilustrasi kabel, total panjang kabel 500 meter. Pin 20 mW, redaman 6 desibel per 100 meter. Pout yang ditanyakan. Yang pertama, menghitung total redaman. Redaman per 100 meter sama dengan 6 desibel, panjang kabel sama dengan 500 meter. Jadi, total redaman adalah 5 kali 6 sama dengan 30 desibel. Yang kedua, menghitung daya sinyal keluar dengan rumus 10 log basis 10 Pin per Pout, masukkan persamaan, dan ini 30 adalah total redaman, dan 20 adalah Pin 20 mW, dan ubah ke bentuk eksponensial jadi 10 pangkat 3 per 20 per Pout. Pout sama dengan 20 per 1000 sama dengan 0,02 mW. Selanjutnya ada aplikasi sistem komunikasi wire. Sistem komunikasi wire banyak dipergunakan dalam berbagai bidang telekomunikasi dan komunikasi data. Kabel twisted pair sering diterapkan pada jaringan komputer, kabel LAN, dan telepon kabel. Kabel koaksial digunakan pada jaringan televisi kabel dan sistem broadband, sedangkan kabel optik digunakan pada jaringan internet berkecepatan tinggi dan jaringan komunikasi jarak jauh. Pemilihan jenis kabel disesuaikan dengan kapasitas data dan transmisi dan tingkat keandalan yang dibutuhkan. Oke, terakhir terdapat kesimpulan, sistem komunikasi wire merupakan sistem komunikasi yang menggunakan media kabel sebagai jalur transmisi sinyal dengan kualitas yang relatif stabil dan tingkat gangguan yang rendah. Media ini mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar sehingga banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi dan infrastruktur komunikasi jarak jauh. Keunggulan komunikasi wire terletak pada kestabilan sinyal dan keandalan terhadap interferensi elektromagnetik. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan seperti biaya instalasi yang relatif tinggi, keterbatasan mobilitas pengguna, serta risiko kerusakan fisik pada media kabel yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Akhir kata, semoga konten pembelajaran dari saya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.